nama aku Anastasia, aku dari 12AK 2 Pustek. Jadi hari ini aku mau menjelaskan beberapa materi tentang sejarah perkembangan iptek di Indonesia sebagai tugas video PKN. Jadi, mari kita mulai. Pertama kalinya vlog. Oke, jadi aku udah catat beberapa materi tentang sejarah perkembangan iptek di Indonesia di buku catatan aku, dan ini ada. Saya lihat di sini tuh. Maaf ya, tulisan aku berantakan banget karena tangan sudah mulai keriting saat nulis ini. Oke. Ini dari awal catatan. Dan ini sampai banyak ya, sedikit ya. So whatever. Kita mulai ya, sejarah perkembangan iptek di Indonesia. Jadi di Indonesia ini iptek telah berkembang di tahun ke tahun sejak Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Jadi pertama kali Indonesia mengenal iptek itu sejak dari masa penjajahan Belanda ya. Dan Indonesia diperkenalkan dengan iptek itu oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, pada waktu itu Indonesia tuh diperkenalkan pada persenjataan modern oleh Belanda, baik persenjataan yang ringan maupun yang berat. Tapi tidak hanya senjata, ada juga berupa kendaraan tempur dan alat-alat transportasi lainnya. Jadi itu adalah beberapa alat-alat yang rakyat-rakyat Indonesia lihat dan yang dibawa oleh pemerintah Belanda. Jadi awal mula iptek di Indonesia. Teknologi tersebut itu berasal dari negara-negara di Eropa dan gak hanya memperkenalkan tentang senjata-senjata atau benda-benda iptek lainnya. Belanda pun menanamkan ilmu, pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan di sekolah-sekolah maupun dengan cara penggunaan secara langsung kepada masyarakat Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dari barat di Indonesia membawa dampak kemajuan negara. Masyarakat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencari informasi-informasi terkini mengenai keadaan dunia. Pada masa kolonialisme, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum begitu maksimal ya. Itu terjadi karena pemerintah kolonial menghalangi akses masuknya iptek ke Indonesia dan juga melarang pendidikan bagi masyarakat Indonesia. That's horrible. Dan akibatnya Indonesia tertinggal jauh dengan negara-negara lainnya. Bisa kita rasain sampai sekarang ya. Pendidikan Indonesia dan perkembangan teknologinya bisa dibilang agak jauh dari ketimbang negara-negara Eropa di luar. Ada penyebab-penyebab terjadinya hal itu karena terbatasnya jumlah orang Indonesia yang mendapat pendidikan ya. As we know that hanya beberapa masyarakat tertentu Indonesia yang zaman dulu itu yang bisa dapat pendidikan. Masyarakat Indonesia jarang terlibat langsung dengan perkembangan iptek. Pemerintah Belanda dan perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia melakukan ahli teknologi, minimnya industrialisasi dan kurangnya inovasi teknologi yang berarti. Tapi setelah Indonesia merdeka, yaitu pada eranya Presiden Soekarno, perkembangan iptek itu berkembang mulai pesat ya di Indonesia dengan terbukanya akses-akses untuk mendapatkan iptek. Mereka mempelajari sedikit demi sedikit di sekolah-sekolah yang sudah dibuka untuk semua kalangan di masyarakat. Dengan bekal pengetahuan ini, masyarakat melakukan berbagai inovasi dengan eksperimen iptek untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia. Sejarah perkembangan iptek di Indonesia itu bisa dibagi menjadi dua dekade. Dekade pertama yaitu tahun 1945 sampai 1960. Pada era itu Indonesia mulai mengerti arti teknologi produksi, walaupun ya masih dalam tingkat pasif dan penuh ketergantungan dengan pihak lain yaitu dari luar negeri dan lain-lain. Tapi dari semua pembelajaran ini, dari semua pengetahuan iptek yang sudah didapat dari masyarakat Indonesia, akhirnya Indonesia dapat menghasilkan sesuatu, yaitu pengenalan teknologi pertama kali di Indonesia, yaitu pembangunan pabrik semen di Gresik, lalu pabrik kertas di Blabak atau di Magelang, pabrik gelas dan kosmetik di Surabaya di pertengahan dekade 1990-an. Jadi wow, that's amazing. Dan pada dekade kedua, yaitu pada tahun 1976, dengan mendirikan pabrik pesawat terbang di Bandung yang diberi nama Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN, yang menggunakan teknologi lebih canggih. Ini hebat banget. Pada di tahun 1976, Indonesia punya pabrik
pesawat terbang sendiri. Teknologi dari pabrik pesawat ini mengacu pada teknologi di Jerman. Jadi Indonesia juga nggak mau kalah dengan negara-negara Eropa di lain. Dengan perkembangan ipteknya, Indonesia pun mulai menghasilkan dan menciptakan beberapa inovasi-inovasi baru yang dapat berguna di dunia iptek. Jadi sekian video aku pada hari ini tentang sejarah perkembangan iptek di Indonesia. Mohon maaf banget kalau banyak banget salah-salah, karena ini pertama kalinya aku nge-vlog di YouTube. So I hope you understand. Thank you for watching and have a nice day. Goodbye.